Abdul Delancey sebelumnya adalah aktivis gereja dari Kanada. Selama menjadi aktivis gereja, ia kerap memberikan kuliah untuk sekolah minggu khusus dewasa. Rekam jejak itu mengantarkannya terpilih sebagai daikon, alias pelayan altar di gereja. Saat itu, ia benar-benar ingin memberikan dedikasi penuh untuk agamanya dan memutuskan untuk mengejar karir sebagai pendeta. Delancey memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi di bidang teologi. Penduduk Kanada yang berjumlah sekitar 38 juta jiwa mayoritas beragama Kristen. Populasi Muslim telah meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak 1996. Berdasarkan survei baru oleh StatsCan, Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di Kanada. Menurut survei tersebut, dari tahun 1996 hingga 2019, populasi Muslim meningkat dari 1,1% menjadi 3,7%. Sementara jumlah orang Yahudi di Kanada menurun dari 1,1% menjadi 1%. Sekalipun Islam menjadi agama terbesar kedua, jumlahnya masih di bawah yang mengaku tidak beragama, yakni 23,9%. Persentase ini meningkat jika dibandingkan tahun 2001 yang hanya mencapai 16,5%. Tentu, ini menjadi peluang besar bagi dakwah Islam. Kembali kepada Abdullah Delancey, mengapa meninggalkan agama lamanya? Semuanya bermula saat ia mulai merasa bimbang dengan konsep Tuhan di dalam agama Kristen. Semakin memperdalam dan mengkaji konsep ketuhanan dalam Alkitab, kebimbangan dan keraguan justru kian muncul. Jawaban demi jawaban yang ia peroleh dari para teolog Kristen tidak lantas membuatnya puas. Ia merasa belum menemukan jawaban yang tepat untuk mengobati kebimbangan yang ia rasakan. Begitu pula ketika ia menggali dan mendalami Alkitab. Usahanya berbuah nihil. Menyadari hal itu, Delancey merasa apa yang ia imani dahulu telah hancur. Ia tidak bisa lagi meyakini agamanya dan bertahan dengan keyakinan tersebut. Aku merasa ini iman yang buta, katanya dikutip dari republika.co.id. Ia merasa agama yang ia anut selama ini tidak sepenuhnya berdiri di atas landasan kesadaran dan keyakinan yang utuh. Delancey akhirnya memutuskan untuk berhenti dari aktivitas gereja. Ia mengajak serta sang istri. Istri Delancey mengikuti pilihan suaminya dan juga merasakan hal yang sama terkait iman buta yang dirasakan oleh sang suami. Dari sinilah kisah perjalanan spiritual Delancey dimulai. Lelaki Kanada ini menjalani kehidupan tanpa agama. Namun, ia tetap percaya terhadap keberadaan Tuhan. Keputusannya untuk meninggalkan agama terdahulu diakui merupakan hal yang sulit. Itu berarti ia harus siap menghadapi konsekuensi terkait hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua dan kerabat lainnya. Namun, ia tetap harus mencari kebenaran terkait kebimbangan yang ia rasakan. Lantas, bagaimana perkenalannya dengan Islam bermula? Ia mulai mempelajari semua agama untuk mencari kebenaran, termasuk bersinggungan dengan Islam. Satu-satunya hal yang tak pernah ia alami sebelumnya adalah bersentuhan dengan Islam maupun kaum muslimin. Bagi kebanyakan warga Kanada, Islam adalah agama yang jarang diperbincangkan di kota kelahirannya itu, kecuali jika ada hal-hal buruk dan dikaitkan dengan Islam, seperti terorisme dan ekstremisme. Islam sama sekali bukan agama yang masuk dalam bagian hidupnya. Bahkan, ia sama sekali tidak mempertimbangkan risalah ini. Namun, ia memutuskan untuk mulai membaca sedikit tentang Islam. Lama-kelamaan, Delancey perlahan mengetahui banyak tentang Islam. Kemudian, ia mulai membaca Al-Quran. Disinilah, ia mulai merasa menemui kebenaran yang selama ini dicarinya.
Rasa ingin tahu Dilancy tentang Islam semakin bertambah seiring waktu. Ia akhirnya memutuskan mendatangi masjid yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia mengajak serta anak dan istrinya. Dilancy sempat merasa gugup ketika menuju masjid. Pertanyaan-pertanyaan bergelayut di dalam benaknya. Apakah ia akan mendapat izin memasuki tempat ibadah umat Islam itu? Apalagi ia bukan Muslim dan bukan pula keturunan Arab. Betapa kaget dan terharu, kekhawatirannya tidak terbukti. Ia disambut hangat oleh imam dan kaum muslimin yang berada di masjid. Saya takjub. Ternyata Muslim itu ramah, tidak seperti gambaran buruk berita selama ini, tuturnya. Imam masjid memberi Dilancy sebuah buku dan meyakinkan bahwa ia dapat menjadi seorang Muslim. Dilancy mengaku senang dengan pemberian tersebut. Ini artinya koleksi bukunya akan bertambah. Koleksi bukunya itu semakin membuka cakrawala dan kesadarannya ihwal hakikat agama yang ia yakini dahulu, terutama konsep ketuhanan yang sulit dicerna. Akhirnya, ia jatuh cinta dengan Islam dan membaca 2 kalimat syahadat pada 24 Maret 2006. Ia masih ingat dengan momentum bersejarah itu. Tepat sebelum salat Jumat, disaksikan ratusan pasang mata yang hadir ketika itu. Pilihannya memeluk Islam membawa konsekuensi yang tidak mudah. Satu demi satu cobaan menghampiri. Perlakuan diskriminasi muncul dari orang-orang sekitar, termasuk orang tua. Menurut ayah 3 anak ini, orang tuanya sudah tidak menganggap Dilancy sebagai anak. Selain itu, kerabat dan teman-teman terdekat juga mulai menghindar dan menertawakan keyakinan baru yang ia anut. Dilancy memilih tak acuh dan bergeming dengan jalan hidupnya saat ini. Ia mengaku bangga sebagai Muslim. Baginya, Allah adalah pemberi kekuatan dan telah membantunya melalui semua masa sulit. Dan kini, ia memiliki begitu banyak saudara Muslim. Dilancy yang sekarang bekerja di sebuah rumah sakit di Kanada. Ia mengaku benar-benar merasa bahagia dan tak henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah ia peroleh, nikmat iman dan Islam. Kita doakan semoga Allah terus menguatkan keislaman dan keimanan Dilancy dan juga kita semua. Amin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.